Pengertian sumber belajar efektif. Belajar adalah suatu proses pribadi yang tidak harus dan atau merupakan akibat kegiatan pembelajaran. Guru melakukan kegiatan pembelajaran tidak selalu diikuti terjadinya kegiatan belajar pada siswa. Sebaliknya, siswa dapat melakukan kegiatan belajar tanpa harus ada guru yang membelajarkan. Belajar sesungguhnya perlu adanya sumber belajar. Proses belajar bersifat individual dan kontekstual. Artinya, proses belajar terjadi dalam diri siswa sesuai dengan perkembangannya dan lingkungannya. Sumber belajar pada hakikatnya adalah segala sesuatu, benda, data, fakta, ide, orang, dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan proses belajar. Contohnya, buku paket, modul, LKS, model, market, bank, museum, kebun binatang, pasar, dan lain-lain. Percival dan Ellington menyebutkan bahwa untuk menjamin bahwa sumber belajar itu adalah sumber belajar yang cocok atau efektif, harus memenuhi 3 persyaratan sebagai berikut. 1. Harus dapat tersedia dengan cepat. 2. Harus memungkinkan siswa untuk memacu diri sendiri. 3. Harus bersifat individual. Tujuan pengembangan sumber belajar secara eksplisit adalah komponen sistem pembelajaran yang perlu dikembangkan. Pengembangan sumber belajar adalah meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa secara individu dan keseluruhan dengan menggunakan aneka sumber belajar. Secara khusus, pengembangan sumber belajar bertujuan untuk 1. Memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih sumber belajar sesuai dengan karakteristiknya. Yang ketiga, memberikan kemampuan kepada siswa belajar dengan menggunakan berbagai sumber. Yang keempat, mengatasi masalah individual dalam belajar. Yang kelima, memotivasi siswa belajar sepanjang hayat. Dan yang keenam, memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan berbagai model pembelajaran. Yang ketujuh, membantu siswa mengatasi permasalahan-permasalahan dalam mengembangkan sistem pembelajaran. Yang kedelapan, mendorong penggunaan pendekatan pembelajaran yang baru, kreatif, dan inovatif. Yang kesembilan, mendorong keterciptanya proses pembelajaran yang menyenangkan. Yang ke-10, menyinergikan penggunaan semua sumber belajar sehingga tujuan belajar tercapai secara efektif dan efisien. Berdasar tujuan penyusunan bahan ajar, pengembangan sumber belajar bertujuan untuk 1. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial siswa. Membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Yang terakhir yaitu memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Hakikat pemanfaatan sumber belajar dalam pembelajaran. Sumber belajar yang beraneka ragam di sekitar kehidupan peserta didik, baik yang didesain maupun yang dimanfaatkan, pada umumnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Penggunaannya masih terbatas pada buku teks. Ternyata, dari sekian banyak sumber belajar yang ada, buku teks saja yang merupakan sumber belajar yang dimanfaatkan. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan alam sekitar sebagai sumber belajar, Miyarso mengatakan bahwa pemanfaatan alam sebagai sumber belajar sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan tenaga pengajarnya. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi usaha pemanfaatan alam sebagai sumber belajar yaitu 1. Kemauan tenaga pengajar. 2. Kemampuan tenaga pengajar untuk dapat melihat alam sekitar yang dapat digunakan untuk pengajaran. 3. Kemampuan tenaga pengajar untuk dapat menggunakan sumber alam sekitar dalam pembelajaran. Pemanfaatan sumber-sumber belajar tersebut harus sesuai dengan tujuan, kondisi, dan lingkungan peserta didik.
Pada langkah-langkah pemilihan sumber belajar yang dikemukakan oleh Anderson tahun 1987, yaitu 1. Merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan penggunaan sumber belajar secara jelas. 2. Menentukan isi pesan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 3. Mencari bahan pembelajaran yang memuat isi pesan. 4. Menentukan apakah perlu menggunakan sumber belajar orang seperti dosen, pakar atau ilmuwan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pustakawan, dan sebagainya. Yang kelima, menentukan apakah perlu menggunakan peralatan untuk mentransmisikan isi pesan. 6. Memilih peralatan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mentransmisikan isi pesan. Yang ketujuh, menentukan teknik penyajian pesan. Kedelapan, menentukan latar atau setting tempat berlangsungnya kegiatan penggunaan sumber belajar. Kesembilan, menggunakan semua sumber belajar yang telah dipilih atau ditentukan dengan efektif dan efisien. Dan yang ke-10, mengadakan penilaian terhadap sumber belajar. Jenis sumber belajar yang cenderung digunakan pada satuan pendidikan menurut Strong ada 6 jenis, yaitu 1. Orang. Bentuk sumber belajarnya berupa tenaga pengajar, jurnal, dan surat-surat kabar. Yang kedua, pesan. Bentuk sumber belajarnya ide, fakta, makna yang terkait dengan isi bidang studi atau mata kuliah. Ketiga, bahan bentuk sumber belajarnya berupa buku, hasil pekerjaan mahasiswa, papan, peta, globe, film atau non-TV, gambar-gambar, diagram, majalah, sumber belajar yang lainnya seperti komputer, LCD, radio, tape recorder, televisi, kamera, dan OHP. Yang keempat, latar belakang sumber belajar, yaitu perpustakaan, laboratorium, dan taman kampus. Yang kelima, teknik bentuk sumber belajarnya berupa ceramah, ceramah bervariasi, diskusi, pembelajaran terprogram, pembelajaran individual, pembelajaran kelompok, simulasi, permainan, studi eksplorasi, studi lapangan, tanya jawab, dan pemberian tugas. Dan yang keenam, alat berupa mata pelajaran, teman sejawat, dan laboratorium. Manfaat sumber belajar dalam proses pembelajaran. Sumber belajar dalam proses pembelajaran memiliki manfaat antara lain memfasilitasi siswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan menunjang pembelajaran mandiri bagi siswa. Sumber belajar juga memiliki manfaat untuk 1. Memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada siswa. 2. Menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung dan konkret. 3. Menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. 4. Memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Yang kelima, membantu memecahkan masalah pendidikan terhadap instruksional. Dan yang terakhir, yang keenam, merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Dilihat dari aspek bahan ajar, Sajati dan kawan-kawan menyebutkan ada 2 klasifikasi utama fungsi sumber belajar dalam proses pembelajarannya, yaitu yang pertama, menurut pihak yang memanfaatkan sumber belajar. A. Manfaat bagi pendidik, di antaranya menghemat waktu pendidik dalam mengajar, mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator, meningkatkan proses pembelajaran jadi lebih efektif dan interaktif. Pedoman bagi pendidik untuk mengarahkan semua aktivitas pembelajaran dan sebagai alat evaluasi penguasaan hasil pembelajaran.
B. Manfaat bagi peserta didik. Dapat belajar tanpa harus pendidik atau siswa lain. B. Belajar kapan saja dan di mana saja. Dapat belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri, membantu siswa menjadi pelajar mandiri, dan menjadi pedoman bagi siswa dalam aktivitas pembelajarannya. Yang kedua, manfaat strategi pembelajaran yang digunakan. Berdasarkan strategi pembelajaran yang digunakan, fungsi sumber belajar dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, fungsinya dalam pembelajaran klasikal sebagai satu-satunya sumber informasi dan pengawas pengendali proses pembelajaran sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Yang kedua, fungsinya dalam pembelajaran individual sebagai media utama dalam proses pembelajaran, sebagai alat yang digunakan dalam menyusun dan mengawasi proses siswa memperoleh informasi, dan sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Yang ketiga, fungsinya dalam pembelajaran kelompok, yaitu diantaranya bersifat sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dan sebagai pendukung bahan ajar utama dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Terima kasih, saya akan melanjutkan. Berdasarkan manfaat pengembangan bahan ajar, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu bagi pendidik dan bagi peserta didik. Bagi pendidik, diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntunan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Tidak lagi bergantung pada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Bahan ajar menjadi lebih kaya karena dikembangkan dari berbagai referensi, menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dan siswa. Sumber belajar dapat diajukan untuk menambah angka kredit. Manfaat bagi peserta didik. Pertama, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua, lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Yang ketiga, mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai. Pengembangan pusat sumber belajar di setiap satuan pendidikan terdiri dari 5 fungsi, yaitu fungsi yang pertama adalah fungsi pengembangan instruksional. Yang kedua, fungsi pelayanan media. Yang ketiga, fungsi produksi. Yang keempat, fungsi administrasi. Yang kelima, fungsi pelatihan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis sumber belajar. Secara umum dapat disebutkan bahwa menurut tipe atau asal-usulnya, jenis sumber belajar dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama adalah sumber belajar yang dirancang, dan yang kedua adalah sumber belajar yang dimanfaatkan. Dari sumber belajar tersebut, setidaknya ada 8 kriteria yang dipertimbangkan, yaitu yang pertama, ekonomis atau biaya, 2, teknisi atau tenaga, yang ketiga adalah sisi kepraktisan dan kesederhanaan, yang keempat adalah bersifat fleksibel, kemudian yang kelima relevan dengan tujuan pembelajaran dan komponen pembelajaran lainnya, kemudian yang keenam dapat membantu pencapaian efisiensi pembelajaran dan kemudian pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, memiliki nilai positif bagi aktivitas pembelajaran, dan yang terakhir ada yang ke-8, sesuai dengan interaksi dan strategi pembelajaran yang telah dirancang. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.